Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Fosfati Lisan. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau dengan NIM 230401264. Pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan cara modeling simple dengan Blender. Nah, Blender merupakan perangkat lunak terbuka atau open source yang dimana kita bisa membuat gambar berbasis 3 dimensi. Nah, Blender ini dikembangkan oleh Blender Foundation yang diprakarsai oleh Tom Roosendahl. Nah, setelah penjelasan dari Blender itu, mari kita lanjut ke bagaimana bentuk dari user interface dari Blender ini. Nah, Blender terdiri dari empat struktur penting yang dimana ini viewport ya, yang dimana kamera yang menampilkan kotak dari kubus ini. Kemudian outliner ini dimana bagian untuk menjelaskan hierarkinya seperti kamera yang akan ada nanti, dan light untuk cahaya dimana kita akan render nanti. Nah, kemudian ada property untuk dari aset-aset yang sudah kita masukin pada outliner ini. Kita bisa pilih misalnya property untuk light, property untuk cube, atau property untuk kamera. Nah, di sini ada beberapa elemen kunci ya, dimana kita itu biasanya menggunakan tombol bagian G untuk menggerakkan, grab ya. Kemudian untuk rotate itu R. Nah, ini rotate ini biasanya itu disesuaikan sesuai dengan arah kamera viewport sekarang. Jadi sarannya itu kita menggunakan koordinasi di sini yang di atas kanan, yaitu X, Y, Z ini. Jadi untuk rotasi itu lebih mudah. Jadi ini bisa digeser kameranya. Nah, untuk menggeser kamera itu dengan menekan tombol tengahnya mouse ya. Nah, tengah mouse tinggal ditahan saja. Untuk menggeser tekan shift, kemudian untuk tombol tengah mouse-nya ya tinggal digeser saja. Ini untuk tadi rotate itu ya bergantung dengan kamera yang kita gunakan di viewport pada saatnya. Kemudian ada tombol scale ya. Scale itu digunakan dengan S. Biasanya ini untuk mengubah ukuran dari model yang atau aset yang kita gunakan. Bisa besar, bisa kecil. Nah, kemudian lanjut ke bagian kanan atas yang saya jelaskan tadi. Ini ada view tools ya, dimana ini ada untuk preset view, dimana untuk kameranya sesuai dengan koordinatnya X, Y, dan Z. Kemudian ini untuk zoom in, untuk zoom out bisa ditahan sambil digeser. Kemudian menggeser layar ya, bisa di sini, bisa di sini. Kemudian ini untuk kamera, untuk toggle kamera yang udah kita setting di sini ya. Nah, itu bisa kita keluar dengan membatalkannya lagi. Kemudian ada dari perspektif ya. Nah, di sini perspektif tuh sesuai dengan tempat kita render viewportnya di base kan, diubah lokasi kamera kita. Nah, dia hanya untuk mengubah menampilkan saja bagaimana yang sudah kita bikin. Kemudian untuk menu view ini biasanya digunakan untuk bagian-bagian mana yang mau ditampilkan. Misalnya kita mau menghilangkan toolbar, bisa hilang ya yang di kiri. Atau view sidebar, bisa dibikin ada atau tidak ada. Nah, biasanya. Nah, setelah menjelaskan bagaimana user interface Blender, kita lanjut dengan membuat modeling simple ya. Untuk kali ini hanya membuat objek sederhana. Nah, biasanya saat kita membuka Blender awal, biasanya sudah ada cube yang berukuran ya, manualnya biasanya itu ukurannya 2x2x2 meter. Nah, untuk sekarang kita akan mulai membuat yaitu meja lah ya, meja kita buat. Nah, pertama buka tombol formasi propertinya dengan transformasinya itu N, atau bisa dari properti di sini, tapi ya bisa dengan shortcut tekan N. Nah, di sini kita tinggal mengatur dimensinya saja menjadi, misalnya saya mau 5 cm lah. Kalau 5 cm ini kan pakai satuan meter, jadi kita harus membaginya dengan 100, yaitu ini 0,05. Untuk Y-nya saya mau 5 cm juga, dan untuk Z-nya saya mau 70 cm lah, berarti 70 bagi 100, 0,7. Nah, itu sudah diatur dimensinya. Sekarang kita tinggal zoom aja. Zoom bisa menggunakan scroll mouse atau menggunakan yang ini tadi. Kemudian kita lanjut dengan, nah, kita sekarang
kita gunakan mode paling krusial di Blender, yaitu ini, Object Mode, Edit Mode, dan mode yang lain. Nah, untuk kita memindah ke Edit Mode, kita harus dulu memilih objek yang sudah kita bikin di outlier tadi, kemudian kita ubah ke Edit Mode. Nah, ini akan mengubah objek spesifik yang kita pilih tadi. Nah, sekarang ini ada 3 mode ya untuk Edit Mode. Ada untuk Vertex. Vertex ini biasanya untuk sesuai titik-titik yang ada pada model ya, titik seperti ini. Ada juga untuk Edge, ini Edge ya yang putih-putih di garis. Nah, atau Face. Nah, untuk sekarang saya akan menggunakan Face karena saya akan menambahkan tekstur, menambahkan objek di dalam dari model ini. Nah, cara menambahkannya itu dengan pertama kita bisa paskan ya. Tekan A untuk memilih semua objek. Kita bisa pindahkan untuk pas di sini. Ya, nah sekarang kita pilih face paling atas. Di sini saya mau membuat kaki meja dan saya akan menambahkan berapa senti ya? Menambahkan sebanyak 5 cm lah, 0,05. Nah, unik ya di sini jika kita mau menambahkannya itu kita menggunakan E yang dimana itu artinya extrude. Extrude itu biasanya untuk menambahkan bentuk dari sebuah model. Normalnya begini, tapi kita bisa mengetiknya langsung, mengetik ukuran berapa meternya. Nah, karena meter satuannya, jadi untuk 5 cm itu 5 dibagi 100, 0,05. Nah, kemudian dilanjutkan dengan membuat kaki meja yang lain. Nah, ini kan udah jadi nih kaki meja. Kita lanjut bikin yang lain. Nah, biasanya cara orang itu melanjutkannya dengan begini dulu, lalu dilanjut begini. Nah, saran saya, kita memilihkan A dulu, seperti yang saya bilang tadi, memiliki satu properti. Kemudian kita ganti kamera menjadi X supaya pas. Nah, kita tekan Shift D. Apa Shift D ini? Shift D ini akan mengcopy semua properti yang kita pilih dengan A tadi. Nah, cuman karena kita tidak tahu spesifiknya mau semana, kita tekan tombol tengah saat Shift D itu dijalankan, tombol tengah mouse ya, tombol tengah mouse. Nah, di sini kita pilih ke bagian, dia kan ada atas, bawah, kiri, kanan. Nah, X, Y, Z. Nah, kita pilih yang untuk Y-nya saja. Jadi dia akan mindahin pas sesuai Y-nya. Nah, di sini seperti extrude tadi, kita bisa input berapa jarak yang kita mau. Nah, misalnya saya mau 70 cm lah, 0,70 dibagi 100, 0,7. Nah, ini kan sudah dibikin. Nah, sekarang cara kita menghubungkannya, caranya itu adalah dengan ganti ke mode face. Kita pilih ini, kita pilih dua sisi ini. Cara untuk Blender ini memilih dua sisi banyak itu adalah dengan menahan Shift, lalu mengkliknya dengan mouse. Nah, jadi selama kita menekan Shift, maka ini akan bertahan ya. Ini akan dipilih semua ke blok ya. Nah, normalnya untuk menghubungkannya kita hanya membutuhkan dua face di sini begini. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih bridge face ya, bridge face. Kemudian dia akan terhubung. Nah, sudah jadi dua kaki meja yang sudah tersambung. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat bagian atas mejanya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, gunakan fitur shift tadi ya. Pilih semuanya. Kemudian extrude untuk menambahkan bentuk. Nah, kemudian tekan tombol tengah mouse supaya dia sesuai dengan arah koordinat X, Y, Z. Nah, kita pilih untuk koordinat Y. Nah, kemudian kita lanjut untuk ukurannya itu biasanya sekitar 140 cm, jadi bisa kita ketikkan 140 dibagi 1,4. Nah, oke, ada salah sedikit, kita tambah ke sini ya. Tadi ada ngebug, kita pindahin saja. Kalau misalnya ada ngebug begitu, ubah saja arah yang mau di extrude. Kita tambah menjadi 1,4. Nah, ini akan jadi. Bagian atas meja sudah jadi. Nah, mungkin kan kita harusnya membuat lebih ribet nih. Nah, lebih mudahnya itu, caranya itu supaya kita tidak perlu ribet memikir arahnya, kita blok lagi semua ini model A-nya, kita buat dua kaki meja yang sama dengan Shift D, fitur Shift D yang saya bilang tadi. Nah, sesuai dengan jaraknya tinggal kita ketik saja 1,4. Nah, kemudian seperti cara kaki meja tadi, kita tinggal blok saja yang mau dihubungkan. Lebih mudah dengan face, tapi kalian bisa juga menggunakan vertex atau edge. Cuman ini lebih mudah saja. Nah, kita tekan klik kanan bridge face. Nah, maka meja sudah jadi. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat lantainya dulu deh, lantainya. Nah, kita tinggal Shift A. Nah, di Shift A itu kita komen untuk membuat sesuatu. Nah, sesuatunya itu bisa
plain yang berupa cuman garis layar model lantai seperti satu gimana bilangnya ya. Nah, mungkin lebih mudah untuk dilihat ya. Dia hanya akan membuat permukaan seperti ini. Nah, ini tujuannya akan saya buat menjadi lantai. Kita pindahkan dengan G dengan tengah mouse supaya sesuai koordinat. Nah, di sini kita tinggal pindah-pindahkan saja. Nah, tinggal gini saja. Nah, karena ini sudah jadi lantainya, sekarang saya akan melanjutkan untuk membuat kursi lah ya, kursi. Nah, memulai bikin kursi, kita hanya tinggal kembali ke object mode. Nah, kenapa saya bilang pindah ke object mode? Karena supaya ini, semua yang kita buat tadi di edit mode akan berhubung menjadi satu. Nah, mungkin nanti di kedepannya supaya lebih modularitas dari objek-objeknya, tentu akan lebih mudah kalau kita memisahkan apa yang kita buat. Nah, mungkin ini saya akan undo dulu. Nah, sebelum plane dibuat, saya mau plane-nya terpisah deh supaya lebih enak. Nah, cara bikinnya terpisah itu ya dengan pindah ke object mode dulu, baru pakai shift A. Tinggal pilih mesh, pilih plane. Nah, ini tinggal digeser saja. Geser. Yap. Nah, ini juga bisa ya, seperti komen yang saya ceritakan tadi, bisa S, bisa R. Nah, seperti itu. Nah, dia bisa di object mode. Cuman untuk edit mode itu ya memang hanya untuk mengubah modelnya menjadi ya seperti meja yang saya bikin ini. Nah, karena dengan saya bikin di object mode sudah terpisah kan. Nah, baru kita lanjut membuat yang baru untuk kursi. Nah, kita pindahin dulu, kita paskan dulu objeknya. Nah, kita paskan dengan mouse tengah ya, mouse tengah. Mungkin supaya lebih mudah. Nah, inilah gunanya outlier. Kita kan mau membuat model yang lebih mudah nih, supaya nampaknya dengan mudah, maka kita bisa menghidupmatikan di outliner. Misalnya mau mematikan plane karena menghalang, nah kita bisa matiin gitu. Nah, lanjutlah karena udah terpisah model dari outlinernya, kita tinggal edit masing-masing. Jadi ini akan menjadi lebih mudah. Nah, mari kita lanjut mengedit untuk kursi. Nah, ini akan saya ubah transformasinya, tekan N, atau mungkin lebih mudah kita bikin baru saja ya. Kita ubah saja scale-nya ya. Kayak saya mau scale-nya itu berapa ya? Oke. 4 cm 0,4. Bukan 0,4. 0,04. Lalu 0,4. Nah, oke. Nah, setelah itu mungkin biar lebih mudah kita ngubahnya di object mode aja ya. Lebih ke ya nih 0,02. Ini memang harus kita atur di awal ya, karena ini akan bergabung dengan skala dari objek-objek yang lain. Itu kita mau membuatnya pas ya. Nah, ini kan pas nih menjadi kaki-kaki meja nih. Kita paskan, sesuaikan kamera. Paskan. Nah, karena sudah pas, kita lanjut balik ke edit mode. Nah, saya pindah ke edit mode tadi, ke object mode tadi supaya lebih mudah untuk mengubah skalanya ya. Nah, kita bisa pindah lagi ke edit mode. Nah, kemudian dilanjutkan seperti tahap kaki meja tadi, kita pilih face-nya. Kemudian kita perbesar ke atas sebanyak 0,2 ya, 0,2. 2 cm, 0,02. Nah, kemudian seperti tahap yang saya bilang mudah tadi, kita bikin dia ke samping dengan shift D. Mau dengan berapa senti? 0,032 deh. Bukan, maksudnya 0,32. Nah, seperti cara kaki meja tadi, kita hanya tinggal memilih face-nya dengan shift, kemudian bridge face. Nah, kemudian seperti meja tadi, untuk supaya lebih mudah ya memanfaatkan fitur shift D-nya. Kita tinggal bikin ke depan. Nah, A, shift D ke depan ya. Nah, ini kita atur, saya maunya itu sepanjang
33,6 deh. 0,36. Nah, ini seperti kaki meja tadi, kita tinggal hubungkan saja. Nah, shift ya, shift jangan lupa. Kemudian bridge face. Nah, ini kan sudah terhubung, kita lanjut untuk membuat bagian atas dari ke kursinya. Nah, kita hanya tinggal memilih blok ini dan ini. Kita shift pilih dua ini untuk nambahin tangkai kursinya ke atas sebanyak 0,2 lah, 20 cm. Nah, kemudian kita tambah lagi 0,2 cm. Nah, kemudian kita tambahkan sedikit di bagian depannya ini sepanjang berapa ya? 2 cm saja, 0,02. Nah, ini untuk bagian kita nyandar semisal ada kursi ya. Ini tinggal kita bridge face saja lagi, digabung, klik kanan shift ya, bridge face. Nah, ini kan kursi sudah jadi nih. Nah, cara mudahnya itu untuk menyalinnya, kita hanya tinggal pindah ke object mode supaya modularitas yang saya bilang tadi. Kemudian pilih objeknya, kemudian kita shift D. Nah, kita tinggal pindahin sesuai lokasi kursinya yang kita mau. Misalnya di sini. Nah, tinggal pindahin ke sini. Nah, kita pindahin ke sini. Pindahin. Oke, kita tinggal shift D. Nah, mungkin bisa lebih dekat lagi ya. Nah, kita pindahin saja. Tidak aneh. Nah, oke. Nah, jangan lupa lantai tadi yang sudah kita bikin itu plane-nya tinggal dibikin nampak. Nah, sudah siap. Nah, sekarang mungkin untuk sedikit saja ya, kita tambahin material untuk bagian ini. Nah, untuk nambahin materialnya itu, kita ke bagian properti yang ada tanda bola ini ya. Nah, ini bagian material, dimana kita bisa nambahin material, gaya material yang kita mau. Bisa bagian surface-nya itu mau glass, glossy, atau apa. Nah, untuk sementara saya bikinnya edge shader aja. Shader biasa saja ya, warna background. Kita bikin saja warnanya mau warna apa ya? Sebelum kita melihat warna yang itu, di bagian kanan atas di atas toolbar itu ada yang namanya 4 tipe shading. Nah, 4 tipe shading ini akan menunjukkan hal yang berbeda. Seperti ini hanya untuk kerangka yang sudah kita bikin. Ini bagian model yang digabung sama rangka, ada face-nya. Nah, ini untuk viewport shading-nya. Ini adalah shading simple yang hanya memberikan tekstur dan light sesuai dengan light yang kita tambah di sini ya. Light-nya ini. Light-nya yang itu light-nya. Ini ada light-nya. Nah, untuk tipe yang keempat itu lebih detail saja dari untuk shadingnya. Ini bedanya, ini lebih shading yang lebih detail. Untuk shadernya ini bisa ditambah. Nah, seperti yang gambar tadi, ini tinggal ditambah saja shadernya. Mungkin saya tambahin glossy saja, karena ya meja besi gitu mungkin. Nah, lanjut pilih ke object mode yang lain. Ini bisa kita blok sebenarnya untuk nambahin semua. Tapi lebih mudahnya itu kita meregister material baru saja, namanya material 001, atau bisa kita ubah di sini namanya. Mungkin material kursi. Kursi itu kan biasanya warnanya coklat. Nah, kita bikin warna coklat. Nah, ini kita ikuti saja warna untuk BSDF ini karena saya belum sejauh itu dari belajarnya ya. Nah, ini bisa kita apply ke yang lain. Kita pilih aja di sini material kursi. Nah, ini juga material kursi. Nah, ini juga material kursi. Nah, kemudian untuk plane-nya kita tambahin saja sedikit warna yang tidak mencolok. Mungkin warna begini aja. Nah, ini bisa kita simpan juga namanya material lantai. Nah, jadi sebuah meja dan 4 kursi. Nah, dengan modularitas yang sudah kita apply, nah mungkin ini akan mudah untuk dikembangkan karena dia udah berbeda dari cube-nya. Ada untuk meja, bisa kita ganti nama juga di sini kalau mau ya. Bisa di rename. Bisa diganti namanya, mau ini meja, mau ini kursi 1,
atau ya selanjutnya. Nah, itu tinggal bagian dari kita saja ya mau bagaimana. Nah, mungkin ini saja sih dari saya yang bisa saya sampaikan karena saya hanya mempelajari modul pertama dari mata kuliah saya. Mungkin jika ada kesalahan kata atau gugup gagap, mohon dimaafkan. Saya izin pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.